Selamat bertemu kembali di ibadah Minggu hari ini, tanggal 17 Januari 2021. Hari Minggu ini merupakan hari Minggu yang ketiga di bulan yang pertama. Kita memasuki Minggu Baptisan Tuhan Yesus dengan tema menghidupi baptisan. Sebelum kita mulai, kita masuki saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu yang terhormat, kita bangkit berdiri untuk membuka kebaktian pada Minggu hari ini. Kita menyanyikan lagu KJ 289 bait pertama dan kelima. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah Minggu Baptisan Yesus saat ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita merayakan Minggu Baptisan Yesus dengan tema menghidupi baptisan. Dalam ibadah ini kita akan merefleksikan bagaimana Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, dan kita juga mengingat serta merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibaptis dan bagaimana kita dipanggil untuk menghidupi baptisan sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Allah. Kita nyanyikan pujian kepada Allah, Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama dan yang kedua. Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mengenal kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyala. Bait yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan lesu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, mengenal
Mari kita memasuki di doa pertobatan. Saya hantarkan. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, yang boleh kami sapa dan boleh kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau kami boleh jujur Tuhan, kami hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Tapi karena besar kasih Tuhan yang diberikan kepada kami, sehingga kami Tuhan berkenan untuk memanggil kami dan boleh bersama-sama dengan Tuhan pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur sepanjang hidup kami. Amin. Mari doa pertobatan ini kita sambut dengan nyanyian yang diambil dari Kidung Jemaat 36 bait yang pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucikan hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dipersilakan untuk bersama-sama berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut kesaksian Nabi Yesaya dalam kitabnya pasal yang ke-44, ayatnya yang ke-23. Beginilah berita anugerah dari Allah. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikianlah Allah menebus Israel, kita yakini pula Allah menebus kita, umatnya yang berdosa ini. Maka mari kita nyanyikan nyanyian syukur karena telah menerima penebusan dosa dari Tuhan Allah. Kidung Jemaat 289 baitnya yang keempat. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus. Saudara, dipersilahkan duduk kembali dan mari kita bersama-sama berdoa menyambut firman Allah yang akan kita terima. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kasih karunia kepada kami melalui Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami. Yesus itulah yang juga kami hayati, akan terus mengajar kami melalui sabda-Mu ya Tuhan. Dan di saat kami menghayati Minggu Baptisan Yesus, kami juga rindu untuk mendengar sapaan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan bermakna bagi kehidupan kami, manakala kami sungguh-sungguh mendengarkan, menghayati, dan melaksanakan firman Tuhan itu. Ya Allah, berfirmanlah
kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan di dalam menghayati Minggu Baptisan Yesus. Tentu kisahnya adalah kisah di mana Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kisah itu dituliskan di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Injil Markus pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Beginilah bunyinya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pembacaan kisah pembaptisan Yesus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, lebih-lebih yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Baptisan Yesus, dan tema ibadah kita adalah menghidupi baptisan. Tadi kita telah membaca sebuah kisah tentang Yohanes. Biasanya kita mengenal Yohanes sebagai sosok sang pembaptis. Seperti pada gambar berikut ini. Yohanes membaptis banyak orang di sungai Yordan. Tentu sebuah gambar yang sudah akrab di dalam pengalaman iman kita. Atau gambar yang berikut ini, tidak hanya membaptis banyak orang, Yohanes istimewa karena ia membaptis Gusti Yesus. Tentu gambar ini juga telah akrab bagi kita sebagai orang Kristen. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada seorang ahli tafsir yang bernama Patrick Egan. Dia menawarkan sebuah cara pandang yang lain. Betul bahwa Yohanes memang adalah seorang pembaptis yang sangat terkenal, itu tidak bisa disangkal. Namun, menurut Patrick Egan, Yohanes bukan semata-mata seorang pembaptis, namun ia adalah seorang pengajar. Nah, coba kita cermati gambar yang berikut ini. Yohanes tampil di depan banyak orang, dikerumuni oleh banyak orang, dan di sana digambarkan Yohanes bukan sedang membaptis, melainkan sedang mengajar banyak orang. Lebih lanjut, Patrick Egan
menafsirkan bahwa salah satu murid yang diajar oleh Yohanes itu adalah Yesus dari Nazaret. Nah, ini agak beda dari kebiasaan kita. Kalau biasanya itu Yesus yang pengajar, muridnya banyak. Kali ini Patrick Egan menawarkan sebuah cara pandang lain. Yohaneslah sang guru, Yohaneslah yang mengajar, Yesus jadi salah satu murid dari Yohanes. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari cara pandang yang unik ini kita bisa belajar mencermati kitab suci yang tadi kita baca, bahwa Yohanes memang tampil tidak semata-mata membaptis banyak orang ataupun membaptis Yesus, namun Yohanes memang berseru-seru di padang gurun, mengundang banyak orang untuk datang, bertobatlah. Dan menurut banyak penafsir memang Yohanes tidak hanya berbicara sesingkat itu, dia pasti mengajar. Di kitab lain, di ayat lain dikatakan Yohanes juga punya banyak sekali murid seperti yang dimiliki oleh Yesus juga. Nah, dari bacaan kita ingin belajar dua hal penting mengenai keberadaan Yohanes dan juga Yesus. Yang pertama, menurut Patrick Egan lagi, satu poin penting dari kisah Yohanes adalah bahwa Yohanes itu hidup dengan cara beraskese. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar kata ini, askese. Askese itu kurang lebih artinya latihan rohani dengan disiplin. Biasanya orang-orang yang beraskese ini adalah orang-orang yang menyangkal diri, berpuasa, bersemedi, bertapa. Mereka juga adalah orang-orang yang biasanya menyingkirkan diri dari hiruk pikuk dunia, dari keramaian. Makanya di padang gurun, di dalam goa, di atas gunung, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih arti beraskese. Meskipun orang-orang yang beraskese ini, yang bertapa ini, yang bersemedi ini, memisahkan diri dari keramaian dunia, bukan berarti mereka tidak peduli pada pergumulan masyarakat. Justru dalam banyak kisah, orang-orang yang beraskese inilah yang punya kepekaan yang luar biasa besar pada realitas, pada pengalaman dan kenyataan hidup sehari-hari. Itulah mengapa orang-orang besar yang beraskese, yang bertapa, yang bersemedi, biasanya kemudian punya kritik pada kehidupan sosial. Itulah yang juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pengajar kalau kita mengikuti ungkapan dari Patrick Egan. Yohanes menyerukan agar banyak orang itu bertobat. Mengapa? Karena dunia sudah rusak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Poin pertama adalah Yohanes beraskese, dia tampil seperti nabi perjanjian lama yang kemudian berkarya di padang gurun di tempat yang sunyi dan sepi, dan di sana banyak muridnya datang. Dan ia menyuarakan suara kenabian dari Allah. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, ada sisi profetik atau suara kenabian yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah yang tadi saya maksud. Yohanes berani mengkritik penguasa politik maupun penguasa agama. Yohanes berani menyuarakan suara kebenaran di tengah kerumunan. Ia membela kaum yang lemah dan ia menyerukan sebuah perubahan sosial dengan cara bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Inilah suara kenabian, suara profetis yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, menurut Patrick Egan lagi, saudara-saudara terkasih, dua hal itulah yang juga kemudian berpengaruh bagi kehidupan Yesus selanjutnya. Yang pertama adalah askese, yang kedua adalah profetik. Kita tahu bahwa Yesus juga sesekali, bahkan berulang kali melakukan askese. Tidak hanya ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam misalnya, ia menyendiri berpuasa. Namun dalam berbagai kesempatan, Yesus berdoa seorang diri
menjauh dari para murid. Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa menyendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh bukti laku askese, disiplin rohani yang dilakukan oleh Gusti Yesus. Justru agar ia memiliki kemurnian hati dan pikiran dalam berkarya maupun dalam mengajar banyak orang. Jadi dugaannya adalah Yesus beraskese karena ia belajar dari Yohanes gurunya. Yang kedua, Yesus juga berani menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran, mengkritik penguasa politik, mengkritik penguasa agama. Yesus berani mengajar banyak orang. Ini menurut Eigen juga adalah pengaruh dari Yohanes Pembaptis. Yesus bisa-bisa terinspirasi dari Yohanes Pembaptis. Itulah mengapa Yesus seringkali berdebat, bahkan melawan kekuasaan politik dan agama pada waktu itu. Ia berani melawan para orang Farisi dan ahli Taurat misalnya. Karena Yesus melihat ada ketidakbenaran dalam praktek-praktek keagamaan oknum-oknum penguasa agama pada saat itu. Yesus juga membela orang-orang yang lemah. Yesus belusuan pada orang-orang yang tertindas, menghibur, memulihkan, dan menyembuhkan mereka dalam cinta kasih. Itu bukti bahwa Yesus bukan hanya menyingkir dari dunia, tapi ia pun terjun dalam pergumulan nyata dunia sehari-hari, di mana banyak orang menderita dan butuh sentuhan cinta kasih. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika berkarya. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Baptisan Yesus. Dan menurut kalender gerejawi, setelah Minggu Baptisan Yesus selesai, minggu depan kita langsung beralih kepada Minggu Biasa. Minggu Biasa kita tahu adalah minggu di mana kita menghayati karya Yesus. Jadi secara kronologis menarik kalau kita perhatikan dan kita pelajari bahwa sebelum Yesus berkarya kemana-mana, sebelum Yesus mengajar kemana-mana, terlebih dahulu ia dibaptis, terlebih dahulu ia kemudian menyatakan sebagai murid Yohanes. Jadi baptisan Yesus seringkali dilihat sebagai sebuah penahbisan. Baptisan Yesus seringkali dipahami sebagai sebuah legitimasi, sebuah pengesahan bahwa Yesus kemudian telah siap untuk berkarya. Sebelumnya, Yesus dibaptis lebih dahulu. Nah, legitimasi itulah yang kemudian seringkali dihayati, muncul di ayat yang ke-11 di bacaan kita pada hari ini. Ketika Yesus dibaptis lalu langit terkoyak dan Yesus mendengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini semacam tanda kutip restu dari Allah Bapa bagi Yesus. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Engkau kurestui untuk berkarya, menyuarakan suara kenabian demi kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, belajar dari firman Tuhan hari ini, paling tidak ada dua hal yang juga perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita kemudian menghayati sebuah tema, menghidupi baptisan. Yang pertama, beraskese itu menjadi penting. Askese berarti sekali lagi belajar atau latihan, khususnya disiplin rohani. Jikalau Yesus saja tidak gengsi belajar dari Yohanes, maka kita pun juga diajak untuk tidak gengsi mau belajar terus-menerus. Belajar dari siapa saja. Tidak harus dari orang-orang yang kita anggap lebih pandai, lebih berkuasa, lebih hebat, namun seringkali dalam kehidupan kita terjadi. Kita bisa belajar dari orang-orang yang kita anggap kecil, kita anggap lemah, kita anggap nggak ngerti apa-apa. Kita bisa belajar dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dari anak kecil, dari bayi, dan dari orang-orang di sekitar kita. Dan bukankah yang menjadi padang gurun kehidupan kita adalah pengalaman sehari-hari, baik suka maupun duka. Termasuk ketika ada pergumulan yang berat, itu adalah wahana
untuk kita berlatih dan berdisiplin rohani di dalam Tuhan. Termasuk jikalau kita masih hidup di tengah suasana pandemi, situasi yang tidak terlalu menyenangkan ini, bisa kita maknai sebagai ajang untuk belajar. Pertanyaannya adalah, apa kita cukup belajar sesuatu dari pengalaman kita sehari-hari? Atau jangan-jangan pengalaman ini hanya terlewat begitu saja dan kita tidak cukup belajar sesuatu. Beraskese tidak hanya belajar tentang pemahaman, tetapi juga disiplin rohani yang mengasah kepekaan kita sehingga bisa melihat dan mendalami pengalaman secara lebih baik. Seperti Yohanes dan Yesus yang melihat realitas sehari-hari dengan tajam, kita pun diajak untuk hidup secara mendalam, melihat pengalaman kita dari kacamata rohani. Sehingga kita bisa belajar lewat berbagai macam pengalaman kita, membuat kita lebih dekat kepada Allah. Apakah pandemi ini membuat kita semakin dekat kepada Allah? Atau jangan-jangan pandemi ini membuat kita semakin jauh dari Allah? Itu pertanyaan reflektif kita renungkan. Yang kedua, sebagaimana Yohanes dan Yesus kerjakan, kita juga diajak untuk memiliki suara kenabian, suara profetik, yang berani menawarkan perubahan-perubahan demi kebaikan, bahkan yang berani menentang keburukan, berani mengkritik kekuasaan jikalau itu memang diperlukan. Kalau kita menjumpai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita pun diajak untuk berani bersuara, berani mengingatkan, berani mengkritik jikalau diperlukan. Nah, itulah dua hal yang kita pelajari melalui Minggu Baptisan Yesus pada hari ini. Kita diajak untuk mengasah kepekaan kita, kerohanian kita dengan berdisiplin, merenungkan pengalaman hidup dengan terus mendalam, dan kita diajak untuk melihat kenyataan dan kita menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita meskipun tidak mudah kita jalani. Sebagai orang-orang yang telah dibaptis, kita pun telah diberi restu dari Gusti Allah untuk bisa berkarya dalam kehidupan kita, demi kepentingan banyak orang, demi kemuliaan Allah. Dengan cara berkarya itulah kita sungguh-sungguh bisa disebut sebagai orang-orang yang telah menghidupi baptisan dengan sebaik-baiknya. Mari belajar dari Yohanes dan mari kita belajar dari Yesus menghidupi baptisan kita dalam karya hidup sehari-hari. Amin. Mari mengambil waktu hening sejenak setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita membaharui iman rasuli kita bersama-sama dengan umat di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memasuki doa syafaat dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Saya hantar. Ya Allah, di tengah kami menghayati Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus, kami Engkau ingatkan untuk terus menjadi orang-orang yang mau belajar sebagaimana Yesus diajar pula oleh Yohanes Pembaptis, agar kami juga terus-menerus memberitakan Injil kepada sesama maupun semesta, agar kami memiliki suara kenabian seperti yang juga diajarkan oleh Yohanes Pembaptis dalam kehidupan kami. Karena kami ingat ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima tanda baptis dari Allah melalui gereja, dan kami harus mempertanggungjawabkan baptisan kami itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, di tengah kami menggumuli kehidupan kami, tentu kami sadar bahwa kehidupan kami penuh dengan kelemahan, bahkan pergumulan. Namun kami percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan, karena Engkau adalah Allah yang setia, menolong dan menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tidak hanya mengingat setiap pergumulan yang kami rasakan, namun juga kami mengingat dan mendoakan orang-orang di sekitar kami, orang-orang terkasih kami. Bagi mereka yang sedang bergumul karena mengalami sakit, apapun sakit yang diderita, kami memohon Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada mereka. Kami teringat para orang tua kami yang sudah ati yuswa, yang tubuhnya semakin menua dan semakin melemah. Engkaulah Tuhan yang akan terus mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada orang tua kami itu. Kami teringat para orang tua yang juga dengan sungguh-sungguh mendidik, mengasuh, membesarkan anak cucu pemberian Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan bagi para orang tua ini. Biarlah mereka menjadi orang tua yang terus bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami serahkan pula anak-anak maupun para cucu dalam setiap aktivitas kesibukan mereka dimanapun berada. Kami percaya Tuhan Allah akan terus hadir menuntun langkah kehidupan anak cucu kami. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini tumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang terus bertanggung jawab, karena mereka pun telah menerima baptis dari Tuhan Allah. Ya Tuhan, kami serahkan pergumulan kami di tengah keluarga ke dalam tangan Tuhan, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Allah akan menyertai dan menolong kami. Ya Tuhan, kami juga mengingat dan mendoakan persekutuan kami, khususnya di GKJ Pekalongan. Meskipun sekian lama kami belum beribadah di gedung gereja, meskipun sekian lama kami belum bisa bersekutu di kelompok-kelompok maupun komisi-komisi secara on-site, namun kami yakin bahwa Allah akan terus memelihara ikatan persekutuan kami di dalam kasih. Tuhan Allah yang akan terus memelihara iman percaya kami melalui setiap karya pelayanan yang juga dilaksanakan oleh GKJ Pekalongan. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan, berikanlah kemampuan untuk bisa melayani dengan penuh ketulusan dan sukacita, semata-mata demi keluhuran nama-Mu saja ya Tuhan. GKJ Pekalongan tentu menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan di waktu-waktu yang akan datang. Namun kami yakin Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan gereja-Mu ini, namun Engkau akan terus menyertai dan menolong. Ya Allah, kami teringat pula keprihatinan yang dialami dan dirasakan oleh sesama kami, segenap warga negara Indonesia, terkhusus orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersingkirkan. Dalam berbagai macam pergumulan mereka, kami yakin Allah peduli dan Allah akan terus memberikan penyertaan. Terlebih, para pasien yang menderita COVID-19 dimanapun mereka dirawat,
Kami yakin bahwa Allah juga akan terus memberikan kekuatan kepada mereka, juga bagi keluarga yang ikut mendampingi dan juga ikut mendukung di dalam doa. Kami juga menyerahkan para tenaga medis, aparat pemerintah, dan setiap orang yang terlibat dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami memohon Allah memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi mereka semua. Dan kami sebagai segenap masyarakat, berikanlah kami kemampuan untuk bisa berdisiplin mematuhi protokol kesehatan. Ya Allah, inilah serangkaian syukur dan juga serangkaian permohonan kami. Semuanya kami naikkan dan kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, yang baptisannya kami ingat dan kami rayakan pada hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar dari persembahan ini adalah dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian dasar persembahan. Mari kita bersama-sama mempersembahkan pujian sambil kita mengumpulkan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bisa membawa persembahan ke kantor GKJ Pekalongan maupun ke rekening GKJ Pekalongan. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367, bait pertama dan yang keenam.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah, kami agungkan, dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami. Oleh sebab itu, pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kehadirat-Mu sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Kiranya Tuhan sucikan, layakkan di dalam kami mempersembahkan kehadirat-Mu. Bapa dalam surga, kiranya hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat, akal budi sehingga bisa mengelola dengan baik ya Bapa, sehingga bisa dipakai sebagai sarana pelayanan di GKJ Pekalongan. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diutus untuk kembali menjalankan kehidupan kita dengan menghidupi baptisan. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan Allah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih.